Halo sobat-sobat hobi, di konten kali ini saya akan berbagi sedikit informasi. Dan informasi ini tentunya akan sangat berguna sekali buat sobat hobi yang baru belajar memperbaiki kipas angin. Oke, khusus di konten kali ini saya akan membahas kipas angin yang putarannya lemah. Oke, di konten kali ini saya akan berbagi sedikit informasi yang saya tahu, dan informasi ini saya dapatkan dari pengalaman saya sendiri. Informasi ini pasti akan sangat berguna sekali untuk kalian yang baru belajar memperbaiki kipas angin. Khususnya di sini saya akan membahas kipas angin yang putarannya lemah. Biasanya kipas angin yang putarannya lemah itu bisa terlihat dari baling-baling kipasnya yang berputar pelan. Kipas angin yang putarannya lemah biasanya bisa mudah kita analisa dengan menekan speed 1 atau 2. Dan speed 1 dan 2 itu biasanya putaran baling-baling kipasnya akan terlihat sangat pelan sekali. Dan kalau kita menekan speed 3 biasanya putaran baling-baling kipasnya masih terlihat lumayan kencang. Memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah itu sangat gampang sekali Di sini saya akan menunjukkan sedikit tutorial cara memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah. Nah, jika di konten ini ada yang masih belum paham cara memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah, kalian bisa melihat tutorial lengkapnya cara memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah itu ada di konten saya yang ini. Tutorial lengkap cara memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah bisa kalian cari di playlist belajar servis elektronik yang ada di beranda channel YouTube saya. Nah, di konten kali ini saya akan melengkapi informasi cara memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah. Memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah itu biasanya kita akan mengganti sebuah spare part yang namanya kapasitor. Oke, bisa terlihat di sini ada banyak sekali kapasitor dari macam-macam merek kapasitor yang saya dapat dari toko-toko yang menjual spare part elektronik. Di saat kita mengganti kapasitor kipas angin, di sini kita jangan salah saat memilih atau membeli sebuah kapasitor. Karena kapasitor ini tidak semuanya kualitasnya itu bagus Di sini saya sudah banyak membeli kapasitor ini dan kualitasnya ada yang kurang bagus. Cara mengetahui kualitas sebuah kapasitor itu bagus atau tidaknya di sini kita harus mengukur nilai kapasitansinya. Bisa terlihat di sini kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi 1,5 mikro atau 1,5 UF. Saat mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor itu di sini saya menggunakan multitester dan tang ampere yang ada pilihan skala untuk mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Oke, di sini kita tidak bisa hanya menebak-nebak kualitas sebuah kapasitor karena tebakan kita itu kadang bisa saja salah. Jadi untuk mengetahui kualitas kapasitor ini, di sini kita wajib menggunakan alat seperti ini. Nah, kalau kita memperbaiki kipas angin yang putarannya lemah dan kita salah memilih sebuah kapasitor, nanti kipas angin yang kita perbaiki itu yang tadinya putarannya lemah, dan setelah kita ganti kapasitornya menggunakan kapasitor yang salah itu, nanti kipas anginnya bisa saja putarannya akan menjadi lebih lemah lagi. Dan jika dibiarkan lama kipas anginnya dipakai terus, itu bisa menyebabkan kipas anginnya menjadi mati total. Oke, langsung saja di sini saya akan mengecek kualitas beberapa kapasitor yang ada di sini. Dan di sini saya akan mengecek nilai kapasitansi kapasitor ini menggunakan multitester atau juga tang ampere. Oke, di sini saya ada multitester yang ada pilihan skala untuk mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Bisa terlihat di sini ada pilihan skala
nilai kapasitansi 2 nano, 20 nano, 200 nano, 2 mikro atau 2000 nano, dan juga 200 mikro. Untuk mengukur nilai kapasitansi kapasitor kipas angin yang biasanya nilai kapasitansinya kipas angin itu mempunyai nilai kapasitansi 1,5 mikro atau 1,5 UF. Di sini kita menggunakan skala 2 mikro atau 2 UF. Oke, di sini karena multitester yang saya gunakan ini sudah lama, tidak bisa dipakai lagi untuk mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor, karena skala untuk mengukur kapasitansinya sudah rusak, karena dulu dipakai untuk mengukur kapasitor yang masih ada sedikit arus listrik yang tersimpan di kapasitor tersebut, yang menyebabkan skala untuk mengukur nilai kapasitansi multitester saya ini menjadi rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Jadi di sini saya akan menggunakan tang ampere yang ada pilihan skala otomatis untuk mengukur sebuah nilai kapasitansi. Saat kita mengukur nilai sebuah kapasitor yang ada di kipas angin, di sini kita harus membuang dulu sisa-sisa arus listrik yang mungkin saja masih tersimpan di kapasitor tersebut. Cara membuang sisa-sisa arus listrik yang tersimpan di sebuah kapasitor, di sini kita tinggal memotong saja kabel kapasitor ini. Lalu kita shortkan kedua kabelnya. Caranya seperti ini, kita potong kabel kapasitor ini lalu kita shortkan seperti ini. Kalau kita sudah membuang sisa-sisa arus listriknya yang mungkin saja masih tersimpan di kapasitor tersebut, sekarang kita aman untuk mengukur sebuah kapasitor itu menggunakan alat yang kita pakai. Oke, di sini saya akan langsung saja mengukur kapasitor-kapasitor ini untuk mengetahui kualitasnya. Di sini ada banyak kapasitor dari macam-macam merek yang saya dapat dari toko yang menjual spare part. Oke, di sini saya akan menggunakan skala untuk mengukur kapasitansi. Oke, di sini saya akan mengukur kapasitansi kapasitor ini. Nilai kapasitansi kapasitor ini bisa terlihat di sini 1,5 UF atau 1,5 mikro. Kapasitor ini bentuknya sangat besar sekali ya. Berbeda dengan kapasitor yang ini. Ini nilai kapasitansinya sama 1,5 UF, tapi bentuknya lebih kecil. Bisa dibandingkan di sini. Oke, di sini saya akan mengukur kapasitor ini terlebih dahulu. Oke, bisa diperhatikan di tang ampere ini nanti akan menunjukkan sebuah nilai. Seharusnya nilainya itu 1,5. Oke, saya sudah menghubungkan jarum multitester ke kabel-kabel kapasitor ini. Bisa terlihat di tang ampernya yang terbaca nilainya hanya 1,010 ya. Itu 1,010 UF, artinya
tang ampere itu hanya membaca nilai kapasitansi kapasitor ini hanya 1 mikro. Harusnya di sini nilai kapasitansinya 1,5, tapi terbaca di tang ampere hanya 1 mikro. Yang artinya yang 5 mikronya itu hilang ya. Padahal ini kapasitornya masih baru, belum saya gunakan. Oke, saya akan mengukur nilai kapasitansi dari kapasitor yang lainnya yang berbeda merek. Oke, di sini saya akan mengukur nilai kapasitansi dari kapasitor yang mereknya berbeda ya. Di sini nilainya harusnya itu 1,5 mikro. Oke, langsung saja saya ukur nilai kapasitansi. Saya tempelkan jarum multitester ini di kabel-kabel kapasitornya. Oke, bisa terlihat di tang ampere itu menunjukkan sebuah nilai 1,5,63 UF. Itu artinya kapasitor ini kualitasnya sangat bagus ya, karena terbaca di tang ampernya itu hanya lebih sedikit dari 1,5 UF dibandingkan dengan kapasitor yang ini yang bentuknya lebih besar. Yang kecil ini ternyata nilai kapasitansinya lebih bagus. Oke, di sini saya akan mengukur kapasitor lagi dengan ukuran yang berbeda. Di sini ukurannya itu 2,5 mikro atau 2,5 UF. Oke, bisa diperhatikan di tang ampere ini. Oke, bisa dilihat di tang ampere ini menunjukkan nilai 2,6 mikro. Di sini ukuran nilai kapasitansi itu 1,5 UF atau 2,5 mikro. Di pengukuran ini nilai kapasitansi ini lebih sedikit ya. Merek kapasitor ini sama dengan yang tadi saya ukur, yang besar ini 1,5 mikro. Di ukuran yang tadi kita mendapatkan nilai kapasitansinya hanya 1 mikro, tapi di nilai yang berbeda di sini 2,5 mikro. Di sini saya dapatkan nilai kapasitansi ini 2,6 mikro. Kalau di sini kapasitansinya kurang di 1,5 mikro itu, di sini kapasitansinya lebih sedikit ya. Oke, saya ukur kapasitansi dari merek yang berbeda lagi. Oke, di sini saya akan mengukur kapasitor yang mereknya sama dengan yang bodinya kecil tadi ini. Di sini 1,5 mikro. Di sini tadi kita dapat nilainya sesuai ya, 1,5 mikro. Dan di sini nilai kapasitansinya itu 2,5 mikro. Coba kita ukur menggunakan tang ampere. Oke, sudah saya tempelkan jarum multitester ke kabel-kabel kapasitor ini. Bisa terlihat di sini nilai kapasitansi kapasitor ini hanya 2 mikro ya yang terbaca tang ampere. Bisa terlihat di tang ampere itu hanya 2 mikro atau 2074.
yang seharusnya di sini kita mendapatkan nilai 2,5, tapi di tang ampere kita hanya mendapatkan nilai 2 mikro. Kalau tadi kita mengukur yang 1,5 mikro ini ukurannya sesuai nilai kapasitansinya, di 2,5 mikro ini kita dapat hanya 2 mikro yang terukur tang ampere. Padahal ini satu merek ya dengan yang ini, dan yang ini juga satu merek dengan yang ini. Oke, coba saya ukur di kapasitor yang mereknya berbeda dan ukuran kapasitansi yang berbeda. Oke, di sini saya ada kapasitor yang mereknya berbeda lagi dari yang dua tadi itu. Di sini nilai kapasitansinya itu yang ini 1,2 mikro dan yang ini 1,8 mikro ya. Coba saya ukur menggunakan tang ampere, apakah nilai kapasitansinya sesuai dengan yang tertulis yang ada di bodi kapasitor ini. Oke, di sini saya menempelkan jarum-jarum multitester ini ke kabel-kabel kapasitornya. Bisa terlihat di tang ampere itu terbaca nilai kapasitansinya 1,8 UF atau 1,8 mikro. Berarti sesuai dengan yang tertulis di bodi ini 1,8 mikro. Nggak terlihat ya, buram. Oke, saya lanjut. Di sini akan mengukur nilai kapasitansi kapasitor yang ukurannya 1,2 mikro. Yang mereknya sama tadi dengan yang 1,8. Oke, bisa dilihat di tang ampernya ukuran nilai kapasitansi yang saya dapat itu 1,2 mikro ya. Berarti sesuai dengan nilai kapasitansi yang ada di bodi kapasitor ini. Oke, dari ketiga merek kapasitor ini ternyata yang menurut saya yang lebih bagus itu yang ini ya, yang ukurannya 1,2 mikro dan yang ukuran 1,8 mikro. Karena di dua kapasitor ini saya mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang tertera yang ada di bodi kapasitornya. Oke, dari pengukuran nilai kapasitansi kapasitor yang tadi saya lakukan itu, jujur saya bingung ya memilih kapasitor yang bagus itu merek apa. Karena di merek kapasitor ini selalu ada yang bagusnya dan juga ada yang kurangnya. Jadi untuk menentukan bagusnya atau tidak kualitas kapasitor itu, kita wajib menggunakan kapasitor alatnya. Karena kalau tidak menggunakan alat, nanti kita bingung memilih kapasitor merek apa yang kualitasnya itu yang bagus. Nah, yang ingin belajar memperbaiki kipas angin yang putarannya lama, tutorial lengkapnya ada di konten YouTube saya yang ini. Oke, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang lain.